Kuasamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatan-Mu itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Anak cucumu akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku, aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakkulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, frater, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau Anda disuruh milih, mana yang Anda pilih? Kehendak Anda yang terjadi, atau kehendak yang lain yang terjadi dalam hidup Anda? Tentu kalau kita mau memilih, dan dari kebiasaan kita, dari pengalaman kita, yang terjadi yang lebih nyaman bagi kita adalah kehendak kita, keinginan kita. Buktinya apa? Kalau kehendak kita tidak terjadi, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa. Bahkan kalau dalam sebuah kelompok atau komunitas, kalau tidak terjadi, maka yang terjadi apa? Kita bisa keluar dari komunitas itu, kita bisa tidak datang lagi dalam kelompok itu. Karena apa? Karena kehendak kita tidak terjadi. Hari ini kita dihadirkan sosok yang begitu luar biasa dalam diri Santo Yusuf. Tidak banyak cerita yang kita dapat tentang Santo Yusuf dalam kitab suci. Tetapi sosok yang satu ini adalah sosok yang sungguh mau mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tidak hanya mendengarkan kehendak Tuhan, tetapi melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini, apa yang membuat Santo Yusuf mampu mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidupnya? Keterbukaan Santo Yusuflah ternyata yang membuat ia mampu mendengarkan suara Tuhan. Ketulusan hatinya lah yang mampu membuat ia mendengarkan suara Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya hari ini, apakah kita juga mau belajar dari sosok Santo Yusuf agar kita dalam hidup ini mampu untuk mendengarkan setiap kehendak Tuhan
dalam hidup kita dan melaksanakannya. Oleh karena itu mari kita belajar dari sosok Santo Yusuf, belajar tentang ketulusan hati Santo Yusuf. Ketulusan hati inilah yang akan membawa kita seperti hanya Santo Yusuf mendengarkan kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Ketika kita tidak memiliki ketulusan hati, maka kita tidak akan pernah mampu mendengarkan yang lain, apalagi mendengarkan Tuhan. Karena yang akan kita perjuangkan adalah kepentinganku, yang akan kita perjuangkan adalah kehendakku, yang ingin kita perjuangkan adalah segala kesenanganku. Padahal apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah sesuatu yang terkadang berbeda dengan apa yang menjadi kehendak kita. Karena kehendak kita seringkali berdasarkan pada kesenangan dan keinginan pribadi diriku. Tetapi kehendak Tuhan adalah kebaikan bagi semua orang. Oleh karena itu mari kita belajar sekali lagi dari sosok Santo Yusuf yang hari ini, hari rayanya kita peringati. Sosok yang sederhana, sosok yang rendah hati, sosok yang sungguh tulus hati. Dan ketulusan hati itu ia tampakkan dalam hidup kesehariannya, taat dan setia untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang ia emban. Semua itu sekali lagi berangkat dari ketulusan hati Santo Yusuf. Maka mari kita tumbuh kembangkan ketulusan hati dalam diri kita, agar seperti halnya Santo Yusuf, setiap kehendak Tuhanlah yang terjadi dan kita laksanakan dalam hidup kita, bukan justru yang lain. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.